Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Yesianita Sari MPD, Bapak Dr. Arum Fatayan MPD, dan teman-teman kelas 1B Magister Pendidikan Dasar. Terima kasih pada sore hari ini kami dari kelompok 1 dengan anggotanya Pak Erwan Ismanto, saya sendiri Nyai Raniati, Aida Trisvianti Mustafa, dan Rani Nurmalia Sari. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan presentasi wawasan profesi pendidikan tentang pedagogi kritis dan transformatif. Peran pedagogi kritis adalah melihat proses pendidikan semata-mata dari sudut peserta didik dan pendidik. Pedagogik melihat proses pemanusiaan atau proses pendidikan di dalam kancah pergumulan berbagai struktur kekuasaan yang menimpa manusia. Di sini pedagogi kritis merupakan gerakan dan studi interdisipliner atas hubungan antara pendidikan dan kekuasaan di masyarakat. Yang kedua, dalam pemahaman pedagogi kritis di masyarakat, pendidikan memiliki dua tujuan. Yang pertama, ia mendomestikasi dan menjaga keberlangsungan hubungan kekuasaan yang dominan di masyarakat. Yang kedua, pendidikan juga bisa ditunjukkan untuk membebaskan manusia dari penindasan dan kerusakan yang dibuat oleh sesama manusia. Tujuan pedagogik adalah yang pertama, memanusiakan manusia. Yang kedua, memahami jati diri. Yang ketiga, dapat melatih keberanian. Yang keempat, mengembangkan kepribadian. Tokoh pedagogi kritis di Indonesia. Pedagogik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana teknik mengajar atau sebuah keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh setiap pengajar. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10. Pedagogi merupakan sebuah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Proses pembelajaran ini tidak hanya sebuah formalitas di dalam kelas saja, namun pengajar juga melakukan pendalaman karakter sebagai pengajar profesional, di mana aspek-aspek yang ada dalam pedagogik antara lain memahami karakter setiap peserta didik, menguasai teori belajar dengan baik, bisa mengembangkan kurikulum, mudah menciptakan pembelajaran yang mendidik, mampu mengembangkan potensi peserta didik, mampu berkomunikasi dengan peserta didik, dan memiliki kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya adalah pengertian dari pedagogik transformatif. Yang kita tahu bahwa pendidikan itu harus dinamis dan transformatif. Nah, pendidikan transformatif ini ya berawal dari pendidikan yang tradisional menuju ke pendidikan yang modern. Nah, dalam kehidupan manusia, masalah pendidikan ini sangat vital dan urgent untuk sebuah peradaban. Jadi, pendidikan itu harus dinamis dan transformatif. Nah, latar belakangnya terjadi pedagogi transformatif ini, yang pertama adalah terjadinya perubahan zaman. Kemudian yang kedua adalah revolusi digital. Kemudian yang ketiga adalah perubahan lingkungan sosial. Dan yang keempat adalah perkembangan kepribadian manusia. Nah, selanjutnya, pedagogik transformatif ini berorientasi pada proses belajar yang interaktif, kreatif, kritis, dan partisipatif. Pedagogik ini berorientasi pada interaksi kebebasan individu untuk mengembangkan potensinya dalam dan untuk perubahan sosial. Nah, pembelajaran transformatif itu awalnya digagas oleh Jack Mezirow. Nah, proses kunci dari pembelajaran transformatif ini ada 4. Yang pertama adalah disorienting dilemma atau kebingungan arah, yaitu saat terjadi perbedaan antara kejadian yang dialami dengan keyakinan yang selama ini dianggap benar.
sehingga menimbulkan semacam krisis personal. Nah, kondisi inilah yang akan memicu perubahan pada kerangka acuan seseorang. Ketidakstabilan akibat krisis diri tersebut pada tahap selanjutnya akan mendorong orang tersebut untuk melakukan refleksi kritis. Nah, yang kedua adalah refleksi kritis. Secara mandiri terhadap kerangka acuan yang membentuk konsepsi diri dan hidupnya, kemudian dilakukan dialog reflektif atau diskursus reflektif dengan orang lain untuk mengonfirmasi perubahan kerangka acuan tersebut. Kemudian setelah terjadi refleksi, baru yang keempat adalah transformasi diri, yaitu dengan adanya perubahan dalam dirinya menuju yang lebih baik. Nah, ini adalah pembelajaran transformatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud proses pembelajaran transformatif adalah proses pembelajaran yang mendekatkan para peserta didik kepada kenyataan, menghadirkan pengetahuan yang kritis, reflektif, dengan memposisikan guru lebih sebagai fasilitator untuk mengarahkan dan mendorong proses tersebut. Nah, pelaksanaan pembelajaran transformatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah peran pendidik menjadi fasilitator belajar. Yang kedua adalah memperlakukan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang ketiga, mendayagunakan pengalaman peserta didik dan potensi lingkungan sebagai penunjang sumber belajar. Yang keempat, membangun interaksi pembelajaran berbasis interaksi konsultatif, dialogik, rambu-rambu pola interaksi edukatif dalam pembelajaran transformatif. Yang kelima, memilih dan menerapkan kata-kata persuasif dalam pembelajaran. Keenam, persyaratan pendidik dalam pembelajaran fasilitatif. Dan yang ketujuh, suasana kreatif dalam proses pembelajaran transformatif. Pedagogik transformatif di Indonesia. Dalam bukunya, Profesor Tilaar memaparkan bagaimana pedagogik transformatif berperan dalam mendorong pendewasaan demokrasi di Indonesia melalui pembangunan multikulturalisme dan persatuan nasional. Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perubahan sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sedemikian pesat. Bukanlah mereka yang bermental siap pakai yang akan dapat memanfaatkan dan berhasil ikut mengarahkan perubahan-perubahan kontemporer, melainkan mereka yang pemikirannya terbuka dan antusias pada hal-hal baru. Keadaan tersebut akan berpengaruh besar pada pendidikan. Islam mengajarkan gerakan transformatif. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, mereka bertanya kepadamu, Sang Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hal ini terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Baik, terima kasih Bapak. Silakan kepada teman-teman yang sudah raise hand, sepertinya Bu Dinah. Dipersilahkan kepada Bu Dinah, mau bertanya, menambahkan, atau sharing? Mangga. Pedagogik kritis dan transformatif ini bisakah dibantu dijelaskan lebih detail terkait contoh aplikasi yang kalau kita bedanya pedagogik yang lama seperti ini, pedagogik yang terjadi terkait pendidikan pedagogik kritis maupun transformatif seperti mungkin lebih kepada contoh real di lapangan ya. Bagaimana kita sebagai guru mengimplementasikan teori pedagogik transformatif dalam abad 21 ini? Ya, untuk guru-guru atau teman-teman yang sudah senior, apakah dia terlibat, harus wajib terlibat dalam pedagogik transformatif ini, ataukah memang sudah berjalan aja seperti ini? Konsep pedagogik transformatif sendiri itu artinya ilmu pendidikan yang bersifat transformatif atau berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman dan realitas sosial. Nah, kemudian prinsip tersebut seperti pendidikan harus mampu membuka wawasan dan bercakrawala berpikir baik pada guru dan pendidik. Guru sebagai pendidik maupun siswa sebagai peserta didik. Kemudian pendidikan harus dapat menciptakan ruang bagi peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Kemudian masyarakat beserta pendidikan dan sekolah sebagai kontestan
kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang positif antara ketiga tadi, antara masyarakat, pendidikan, serta sekolah. Kita harus bisa membedakan antara pedagogik dan pedagogi. Kalau pedagogik yang pakai K, ini mengacu pada ilmu mengajar atau ilmu mendidik. Sementara pedagogi yang tanpa K, ini bicara tentang seni mengajar atau praktek mendidik, dengan kata lain tindakan mengajar. Izin menambahkan bahwa intinya di pedagogi transformatif ini adalah bagian dari pedagogi kritis, Bapak Ibu. Jadi tindak lanjut dari pedagogi kritis, kalau pedagogi kritis itu membahas, mengkritisi masa sekarang, pedagogi transformatif itu lanjutannya gitu. Jadi juga memikirkan bagaimana ke depannya perubahan atau transformatif pada diri atau peserta didik tersebut dalam menghadapi kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa dilakukan di dalam kelas yang nanti bisa menunjang untuk masa depannya. Nah, ini mungkin kalau untuk implementasinya tadi melibatkan siswa, bahwa siswa ini sebagai subjek pembelajar. Jadi mengkaji latar belakang peserta didiknya yang pertama, kemudian menyajikan sudut pandang yang berbeda dalam pembelajaran. Kemudian tadi ada disorienting dilema atau kebingungan arah pada peserta didik. Jadi kita istilahnya memberikan persepsi sebenarnya pengetahuan awal siswa itu seperti apa. Kemudian kita menginventarisasi kekurangtahuan peserta didik. Nah, setelah itu kita menentukan identifikasi asumsi awal. Jadi guru mengajak atau mengkondisikan peserta didik yang ada di kelas. Yang pertama adalah mengkritisi persoalan, mungkin dengan anak-anak itu membuat pertanyaan, kemudian pengamatan dan percobaan. Nah, di sini mungkin kalau di sekolah tadi kaitannya dengan ekonomi kan mungkin ada kantin sekolah gitu, ataupun bisa melibatkan orang tua untuk wawancara, pengamatan. Sebenarnya kesulitan apa sih gitu dalam menghadapi ekonomi saat ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah memberikan respon terhadap peristiwa atau yang sudah ditanyakan tadi hasil wawancaranya. Kemudian baru mendorong diskursus kritis, yaitu tanya jawab ataupun diskusi. Jadi di sini guru mengkondisikan peserta didik untuk menganalisis pendekatan yang dipakai pada suatu konsep dan membandingkannya dengan asumsi awal, menindaklanjuti diskusi di luar kelas, kemudian membuat proyek bersama. Nah, ini proyek bersamanya kita bisa mencontohkan seperti mungkin market day ya Bu ya. Jadi anak-anak ini suatu hari bisa melakukan sebuah kegiatan berjualan kayak gitu. Kemudian mereka ya istilahnya melakukan sebuah proyek kayak gitu. Gimana sih ternyata susahnya ataupun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkan suatu usaha. Nah, itu mengajak peserta didik untuk melakukan latihan bersama, simulasi ataupun role playing, kemudian menguji lagi. Oh, ternyata nanti anak-anak akan membentuk sebuah perspektif baru ataupun nanti yang dinamakan pembelajaran transformatif. Oh, ternyata setelah melakukan observasi, kemudian percobaan, nah itu nanti anak-anak bisa menerapkan perspektif yang baru yang sudah diperoleh. Ada sedikit tambahan juga tentang pedagogi kritis transformatif, pengimplementasinya dengan pendidikan abad 21, di mana si peserta didik tidak lagi terkungkung menjadi pendengar saja, melainkan sekarang peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kita juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan tanpa membeda-bedakan status sosial ekonominya. Dan implementasi pada abad 21 ini sangat relevan sekali pada penggunaan seperti tadi teknologi, IT dan segala macamnya, karena kita juga hidup dalam era modern, otomatis transformasi itu menuntut kita untuk bisa menyesuaikan, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa simpulkan dari diskusi kita hari ini bahwa kita sekarang ini sedang menghadapi sebuah krisis global, makanya diperlukan peran pedagogi kritis untuk melihat proses pendidikan yang semata-mata dari sudut peserta didik dan pendidik. Jadi pedagogik ini melihat proses kemanusiaan atau pendidikan di dalam kancah struktur yang menimpa manusia. Jadi kita dikaitkan dengan pedagogik transformatif bahwa
diperlukan sebuah perubahan untuk bisa mengoptimalkan potensi peserta didik saat ini, bisa mengikuti perkembangan zaman supaya tidak tertinggal. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri applause untuk kelompok hari ini, Bu Nyai, Bu Aida, Pak Erwan ya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang tadi bertanya, menambahkan. Saya senang sekali kelas ini cukup produktif dan aktif ya.